balik lagi di YouTube. Gue udah lama sekali gue nggak bikin YouTube, udah hampir 2 bulan karena gue lagi nggak di rumah. Waktu itu gue work from Bali. Jadi bulan September sampai bulan Oktober gue sebulan di Bali, work from Bali, mencoba hal yang baru. Dan ya mumpung COVID lagi turun, walaupun ya gue sebenarnya tetap harus jaga-jaga, jadi gue tetap mematuhi protokol kesehatan, terus tetap PCR, tetap vaksin. Waktu itu gue udah vaksin 2 kali, abis itu gue terbang ke Bali untuk mencoba menjajal rasanya kerja dari Bali. Oke? Nah, jadi sorry udah lama gue nggak bikin konten, dan sekarang gue balik bikin konten lagi di sela-sela kesibukan gue bekerja. Oke? Nah, karena gue belum ada ide lagi untuk bikin konten, mari kita melihat ke komen-komen atau ya komen-komentar di YouTube yang banyak sekali sejak terakhir gue bikin konten. Jadi lumayan banyak, dan yaudah mari kita jawabin satu-satu. Oke? Nah, kita mulai dari yang menurut gue menarik dulu nih. Bentar, mana ya? Ada yang nanya gini. Oke, dari Udis Production. Tolong bahas kepribadian orang introvert dong, Mas. Ditunggu ya. Oke. Pertama, gue bukan anak psikolog, jadi gue nggak ngerti tentang kepribadian. Introvert, extrovert itu kan istilah yang mungkin umum, tapi karena saking umumnya mungkin banyak kesalahpahaman atau mungkin banyak kekeliruan yang bisa aja gue nggak tahu, sehingga gue nggak bisa ngejelasin ini secara valid atau secara, jadi lu nggak bisa bilang bahwa pernyataan gue ini valid, dan lu nggak bisa langsung percaya apa yang gue katakan. Lu harus diskusi sama orang psikolog. Mungkin gue ada teman psikolog, mungkin kalau misalnya kapan-kapan bisa gue ajak collab untuk ngebahas kepribadian, dan kalau dia mau ya, itu gue akan bahas di YouTube gue. Tapi sebelum itu gue bisa bilang bahwa apa yang gue ucapkan ini adalah murni experience gue sebagai introvert, karena gue ngerasa gue introvert gitu. Oke, pertama, introvert itu menurut gue ya, ini juga hasil baca-baca juga, introvert itu sama extrovert itu dibedain dari energi untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Iya. Jadi kalau introvert itu dapat energi ketika dia diem, ketika dia nggak berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain. Nah, kalau extrovert kebalikannya, dia tuh dapat energi ketika berinteraksi dengan orang lain. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kalau extrovert itu ketemu orang lain dia makin semangat. Kalau dia sendiri dia lemes gitu, kayak bosen, lemes, kayak nggak ada semangat, terus nggak fokus, terus nggak termotivasi lah. Nah, sebaliknya kalau introvert itu kalau dia sendiri dia termotivasi, dia imajinasinya kebuka, terus semangatnya membara kayak gitu, dan dia ngerjain apapun seneng gitu, ketimbang dia harus ngerjain di tempat rame banyak orang apalagi diliatin. Udah itu skakmat sih. Kalau introvert diliatin orang itu skakmat, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Oke? Nah, jadi kalau misalnya lu ketemu orang, ketika diajak ngobrol itu diem atau balasnya seadanya, atau bahkan nggak ngebalas sama sekali, ya bisa dipastikan kemungkinan besar dia introvert. Oke, walaupun kita nggak bisa bilang dia introvert, tapi kemungkinan besar dia introvert. Nah, terus menurut gua juga selain itu, ada satu buku, gue baru ingat, ada satu buku yang ngejelasin tentang introvert, judulnya ini, Tak Masalah Jadi Orang Introvert.
Oke, ini buku terjemahannya, jadi ini buku orang luar. Gue beli ini karena gue ngerasa introvert, terus gue baca-baca, ya ada yang ada yang sesuai dengan diri gue. Oke, nah itu ya awal, itu definisi awal atau menurut gue perbedaan introvert sama ekstrovert dari energi positif yang dia dapat. Ekstrovert dari ketika dia berinteraksi dengan orang lain, introvert ketika dia menyendiri. Oke, energi positifnya, energi motivasinya. Nah, sekarang kekuatan dan kelemahan orang introvert. Oke, karena ini buku introvert, jadi gue nggak akan ngejelasin tentang ekstrovert. Mungkin untuk ekstrovert lu tinggal dibalik aja, tinggal lawannya aja gitu dari apa yang gue katakan nanti. Nah, ini gue akan ngebacain summary-nya aja, ringkasan aja dari kekuatan-kekuatan seorang introvert. Pertama, kewaspadaan. Maju dengan hati-hati, menghindari resiko dan petualangan, mengamati dengan cermat, menunjukkan rasa hormat, berpikir sebelum bicara, tidak menonjolkan diri, tidak sembarangan mengungkap informasi tentang diri sendiri. Nah, jadi kekuatan pertama seorang introvert adalah kewaspadaan. Dia sangat waspada, dia sangat hati-hati, sehingga biasanya orang introvert enak diajak curhat karena dia memiliki simpati sama empati yang tinggi, karena dia dia bakal berhati-hati dengan apa yang diucapkan sehingga tidak menyinggung orang lain. Gitu. Jadi orang introvert enak diajak curhat. Oke, dan juga karena nggak banyak ngomong kan, biasanya kita curhat cuma pengen didengerin gitu. Nah, orang introvert tuh jago ngedengerin. Kekuatan kedua, substansi, menggali dari kedalaman pengalaman Anda sendiri, menekankan hal-hal pokok, menyampaikan hal-hal yang signifikan, mendalam dan bermutu tinggi, hanya berbincang tentang hal-hal yang bermakna. Nah, kekuatan kedua adalah substansi. Dan gue ngerasain ini bahwa orang introvert tuh nggak bisa basa-basi. Dan ini sangat kelihatan ketika orang introvert ketemu dengan orang lain. Ngomongnya dikit, ngomongnya to the point. Beda dengan ekstrovert yang dia bisa memancing pembicaraan, bisa ngasih basa-basi yang bisa memancing pembicaraan. Oke. Nah, karena to the point, jadi kita atau orang lain ngomong sama introvert tuh lebih enak ketika udah berteman atau ketika kita udah saling kenal satu sama lain. Orang introvert tuh enak diajak ngobrol serius gitu, karena mereka to the point. Mereka nggak ada basa-basi, kalau enggak, kalau iya. Kemudian semua perkataannya itu murni, tulus gitu, nggak ada istilahnya nggak ada basa-basi untuk membuat kalian mungkin biar pembicaraannya nggak kemana-mana gitu. Dia nggak basa-basi lah intinya ya, nggak basa-basi. Oke. Nah, ketiga itu konsentrasi. Mampu memusatkan perhatian, mengarahkan energi secara akurat pada aktivitas internal atau eksternal, gigih dan tekun dalam mengerjakan sesuatu, tetapi tetap berhati-hati. Jadi kalau kalian punya kerja kelompok atau kerja gitu dengan orang introvert yang etos kerjanya tinggi, wah itu kalian dapat sebuah tim yang anggota yang sangat-sangat terbaik dan harus dijaga karena mereka bekerja dalam diam. Keempat, mendengarkan, menyaring informasi, sikap dan kebutuhan dari apa yang dikatakan oleh orang lain kepada Anda, menciptakan sebuah dialog. Orang introvert jagonya mendengarkan, jadi enak diajak curhat. Oke, kita jago aja mendengarkan. Kekuatan 5, sikap tenang. Sikap tenang dari dalam sebagai dasar untuk mendapatkan konsentrasi, relaksasi, kejelasan, dan substansi. Karena kita bekerja dalam diam, maka diam adalah kekuatan utama kita, dan diam adalah salah satu ciri dari orang tenang. Oke. Kemudian kekuatan 6, berpikir analitis.
membuat rencana dan struktur, membagi-bagi masalah kompleks dan mengambil informasi, sikap, solusi, dan pendekatan dari situ secara sistematis. Biasanya orang ngelihat orang introvert tuh kalau lagi kayak gini ya, lagi berpikir analitis, itu dibilang overthinking. Dan kita sebagai introvert yang mungkin kebawa ke hasut, itu bisa dianggap sebagai overthinking. Padahal itu enggak. Itu cara atau itu kekuatan kita sebagai introvert. Kita selalu berpikir analisis, menganalisis semua segala hal baik buruknya, sehingga apa yang akan kita lakukan nanti atau keputusan apa yang akan kita ambil itu tidak berbahaya bagi kita. Oke. Jadi jangan terasut sama overthinking. Kalian emang punya kekuatan untuk berpikir analitis. Oke. Kekuatan 7, kemandirian, mampu hidup sendiri, memenuhi kebutuhan sendiri, menjalani hidup sesuai prinsip-prinsip sendiri, tidak terpengaruh oleh pandangan orang lain, mampu mengorbankan kepentingan sendiri. Gua ke Bali sendiri. Pernah nggak lo ke Bali sendiri? Sendiri, bener-bener sendiri. Lu nggak punya teman di Bali, lu nggak punya saudara di Bali. Gue ke Bali bener-bener sendiri. Jadi 1 bulan kemarin dari September sampai Oktober itu gue kerja dari Bali sendiri, dan gue harus mencari teman gitu dan berusaha sendiri. Jadi maksudnya, jadi orang introvert itu independen, dia bisa ngajak orang atau dia bisa bersama orang, tapi kalau nggak ada orang yang sama dia masih bisa hidup gitu. Kekuatan 8, kegigihan, mengejar sesuatu dengan sabar dan konsisten untuk waktu yang lama guna mencapai suatu tujuan. Introvert itu gigih. Dia kalau dia udah punya tujuan yang jelas, dia pasti bakal ngejar. Kayak gue misal punya tujuan sebagai programmer, sebagai machine learning, atau sebagai content creator sekarang, gue akan mengejar itu. Makanya apapun yang gue terima, misal kayak subscriber gue nggak pernah naik, atau komentar gue komen yang masuk itu mungkin jelek, atau viewersnya dikit, atau followers di IG dikit, atau likes di IG dikit, gue nggak peduli. Karena gue pengen jadi content creator, gue pengen bisa memberikan sesuatu kepada para penonton gue, sesuatu yang bisa diambil nilai, yang ada nilainya. Itu gue udah seneng, makanya gue akan ngejar terus gitu. Subscriber dan lain sebagainya itu adalah bonus, tapi gue gigih untuk mencapai tujuan gue. Sama seperti programmer juga, gue gigih belajar tiap hari, itu belajar ngoding terus baca Medium, ngerjain project dan lain sebagainya. Kekuatan 9, keterampilan menulis daripada bicara. Karena introvert tidak bisa ngomong secara secara bebas, secara santai. Jadi ya mereka kan bekerja diam-diam, maka komunikasi apa yang bisa diberikan seorang introvert kepada orang lain, yaitu tulisan. Makanya tulisan yang bagus tuh biasanya berasal dari penulis-penulis yang introvert, yang selalu maksudnya tulisan yang mendalam ya, yang artinya sangat dalam tuh biasanya dari seorang introvert, karena mereka selalu menyendiri, berkontemplasi di pikiran mereka, kemudian dituangkan ke dalam tulisan. Walaupun banyak penulis yang ekstrovert juga, oke. Atau kita nggak tahu dia ekstrovert atau introvert. Kelihatannya ekstrovert tapi ternyata introvert, atau kebaikannya. Nah, kekuatan 10 seperti yang gue bilang, ini kekuatan terakhir adalah empati. Introvert sangat-sangat empati, bisa ngerasain apa yang lo rasakan. Ya, seperti gue bilang, introvert sangat cocok dijadiin teman curhat. Jadi kalau lo punya teman introvert atau bahkan punya pacar seorang introvert, itu lebih enak banget. Bersyukur ketika lo orangnya pengennya didengerin tuh, pengen curhat terus gitu. Orang introvert atau dengan kepribadian introvert itu bisa cocok untuk memainkan peran itu. Jadi lo akan makanya seorang introvert tuh biasanya kalau udah
kalau udah deket gitu ya, itu ngangen rasanya karena dia diem tapi lucu gitu. Dia diem lucu, diemnya menggemaskan, dan diemnya misterius yang bikin ngangenin. Oke. Nah, itulah 10 kekuatan. Nah, terus kalau lu tanya gue introvert apa extrovert? Gue ngerasa introvert, tapi gue tuh punya kecenderungan untuk ngelawan status quo. Status quo itu status yang udah melekat dari gue sejak lahir, atau melekat secara nggak sadar gitu ada di gue. Salah satunya introvert. Nah, karena introvert itu katanya orang yang nggak apa ya istilahnya, nggak suka ngomong, tadi kan diem, kemandirian dan lain sebagainya. Gue coba untuk ngelawan itu satu persatu, untuk ngelihat apakah gue bisa menjadi ekstrovert kadang-kadang, gue bisa mencari introvert kadang-kadang. Jadi gue bisa switch antara dua kepribadian. Tidak berarti gue multi kepribadian atau banyak kepribadian, tapi gue ketika gue pengen ada di suatu lingkungan ekstrovert, gue akan berubah jadi ekstrovert. Apakah bisa? Ya, gue sedang mencoba, dan caranya adalah dengan bikin YouTube. Walaupun secara technical, YouTube itu juga sebenarnya buat orang introvert. Kenapa? Karena dia berdialog satu arah. Gue nggak ngelihat lu sebagai orang, gue ngeliat lu sebagai kamera. Oke. Tapi dengan adanya YouTube, teman-teman gue pengen collab. Oke, pengen collab dengan gue, dan itu akan menghasilkan suatu perbincangan, dan perbincangan adalah salah satu mungkin ketakutan dari seorang introvert. Nah, itu gue mencoba untuk mendobrak status quo bahwa gue introvert tapi gue bisa ngobrol sama orang, gue bisa bikin YouTube, gue bisa collab sama orang gitu. Dan juga gue suka traveling, di mana traveling itu juga membutuhkan suatu kemampuan interaksi dan komunikasi yang baik. Ketika apalagi lu solo traveling, lu masuk ke daerah orang, mau nggak mau lu harus bisa ngobrol sama orang, bisa membuat pembicaraan itu mengasihkan, dan itu tantangan. Dan ya, kalau bisa dibilang gue introvert, tapi gue ingin mendobrak itu semua, pengkotak-kotakan kepribadian itu menjadi tidak ada kotaknya lagi, tidak ada batasnya lagi. Jadi gue mau introvert itu bisa gue lakukan sesuka hati. Oke, nah itu yang gue lakukan. Jadi ya gue percaya bahwa ada kepribadian introvert, ekstrovert yang nggak bisa dipisahkan atau yang nggak bisa digabungkan. Tapi gue ingin membuat dua kepribadian itu bisa menjadi lebur, menjadi satu gitu, sehingga orang bisa switch kemana-mana sesuka hati gitu. Gua akan coba itu. Oke, udah 18 menit padahal satu topik doang ya. Tapi ya oke. Itu aja jawaban dari gue tentang introvert. Thank you udah nonton, dan tunggu konten-konten gue yang lain. Oke. Sejauh ini sih gue masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Belum ada konten yang pengen gue bikin, walaupun udah ada ide ide konten yang udah terbesit di otak gue, tinggal eksekusinya. Tapi ya tunggu aja. Oke. Thank you dan goodbye.